Ya repot-repot. Oke, saya mulai. Ya. Oke, baik. Oke, teman-teman muslim, tolong ambil pulpen dan kertas, catat apa yang saya sampaikan. Teman-teman Kristen itu adalah penyembah manusia. Mari kita buktikan. Di dalam kitabnya mereka, 1 Yohanes 3 nomor 2. Saya baca ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Yesus ini dikatakan oleh teman-teman Kristen sebagai Theos. Berarti teman-teman Kristen ini kalau memaksakan Yesus itu adalah Theos, maka teman-teman Kristen juga adalah Theos. Saya ulang ayatnya, saya ulang datanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Dia Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi di dalam keadaan Yesus, di dalam keadaannya Yesus yang sebenarnya, teman-teman Kristen akan sama seperti Yesus, berarti teman-teman Kristen akan menjadi Theos juga. Akan tetapi, kalau Yesus itu adalah manusia, maka jelas teman-teman Kristen juga adalah manusia. Oleh karena itu, maka kita akan menemukan teman-teman Kristen adalah penyembah manusia. Sebab Yesus akan datang dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau dia keadaan yang sebenarnya adalah Theos, maka teman-teman Kristen juga ini adalah Theos. Kalau keadaan yang sebenarnya Yesus itu adalah manusia, maka teman-teman Kristen juga ini adalah manusia. Mari kita lihat teman-teman, apakah pengakuan mereka Yesus ini adalah Theos atau Yesus ini adalah manusia yang sebenarnya? Kalau Yesus adalah manusia yang sebenarnya, maka Kristen terbukti menyembah manusia. Tapi kalau wujud sebenarnya Yesus itu adalah Theos, maka teman-teman Kristen juga adalah Theos. Kita buktikan, kita lihat bahwa teman-teman Kristen ini adalah penyembah manusia. Demikian sementara. Silakan wahai penyembah manusia. Lanjut. Ya, Edis. Saya dulu, Bang Muti. Saya aja dulu ya. 3 menit kalau mau dipakai oleh Hidayah 3 menit. Jadi ganti-gantian antara ini 3 menit aja, nggak usah panjang-panjang. Silakan Bang Edis. Iya, Iya, jadi diskusi yang akademis itu kita harus buat dulu kriteria ya, apa itu menyembah ya. Kalau diskusi model-model kan mulai ke kanak-kanakannya mulai kan? Kekanak-kanakannya mulai. Dia tadi ngomong padahal dia tadi ngomong nggak ada yang ganggu dia. Bahas 1 Yohanes 3 nomor 2. Gimana nih ditegur ini? Katanya orangnya dasar. Sifat Islamnya keluar gitu loh. Sifat Islamnya keluar. Tabiat Islammu jangan dibawa. Zulkifli malu orang lihatnya. diam dulu Pak gitu Juma, orang tadi diam aja dari tadi. Kamu tadi ngomong semua diam gitu loh. Iya, Itulah diam orang dulu. Kristen tuh beradab gitu loh. Ya kan? Nah, jadi diskusi yang anak-anak itu adalah diskusi yang main hantam saja tanpa menentukan dulu kriterianya. Ya, karena kita sedang membicarakan menyembah manusia, maka kita harus sepakat dulu tentang kriteria apa itu menyembah. Dalam keadaan bagaimana sehingga seseorang itu masuk ke dalam kategori menyembah sesuatu. Itu dulu, dan kita tidak boleh mengarang-ngarang itu. Kita harus menyandarkan pengertian penyembahan itu menurut Al-Quran dan menurut Bible. Karena itu yang sedang kita bahas. Menurut Al-Quran, orang seperti apa sih sehingga dia disebut menyembah sesuatu? Menurut Al-Quran, orang seperti apa sih disebut ketika dia menyembah sesuatu? Itu dulu yang kita bahas. Baru diskusi kita menjadi diskusi yang akademis. Bukan diskusi kekanak-kanakan. Gitu loh. Ya, kalau kamu buka di dalam Al-Quranmu itu Zulkifli, di situ disebut ada orang-orang yang menyembah rahib-rahibnya.
menyembah alim ulamanya. Nah, menurut Muhammad apa itu menyembah alim ulama? Apa itu menuhankan alim ulama? Kita nggak bikin-bikin di sini, nggak ngarang-ngarang. Muhammad bilang seseorang menjadi menyembah ulama, menyembah rahib-rahib ketika, perhatikan ini, ketika rahib-rahib itu membalikkan apa yang dikatakan oleh Allah dan diikuti rahib-rahib itu. Misal nih, Allah melarang makan darah. Rahib-rahib bilang, oh darah halal. Nah, dihantam itu, darah dimakan, menuruti rahib-rahib itu. Nah, menurut Muhammad, itulah penyembahan kepada orang itu. Itu dulu, baru kalau udah seperti itu kita kriterianya, baru mantap. Kita bisa lanjut ke diskusi siapakah yang menyembah manusia. Nah, sekarang, kalau kita baca Al-Quran, di dalam Al-Quran itu jelas darah itu dilarang untuk dikonsumsi. Tapi dalam riwayat-riwayat jelas Zulkifli darah Muhammad itu diminum sama pengikutnya. Apakah Muhammad ketika darahnya diminum dia ngomong, hei kamu melanggar Al-Quran? Mana dia ngomong gitu? Dia malah bilang, barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku haram disentuh api neraka. Malah dia bilang darahnya Muhammad sebagai anti neraka di situ. Orang yang kalau udah kena darah Muhammad menjadi tidak bakal disentuh api neraka. Nah, sekarang kita lihat, Bu Uti, waktu 5 menit tadi sudah kamu ini. Potong loh. Tadi kamu potong kok. Ya, Mulai 25, selesai 25. Iya, lanjut. Oh ya. Nah, kemudian lagi Quran memerintahkan kamu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Curang. Sudah lebih 3 menit, hampir 5 menit kamu ini, Bu dibolehkan. Uti. Ya, kita sudah 24. Ya udahlah. Dan ribut ya udah. Saya Budi. Oke, waktu saya. Ya, waktu saya. Sekarang kalian pegangan gini. Saya dulu, Terkait Budi, dengan bukan baginda saya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Yang ngatur itu wasallam. Bu Uti, Juma, yang ngatur Bu Uti. Siapa sekarang Bu Uti? Iya, Juma silakan. Di, 28 sampai 28. di dalam imannya Islam jelas dikatakan pakul hasbiyallah. Wahai Muhammad, sampaikan kepada manusia, cukuplah Allah bagiku. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Allah. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul azizil asyim. Hanya kepadanya aku bertawakal dan dialah Tuhan yang memiliki tahta yang agung. Dan final di situ. Sekarang masuk ke agamamu. Di situ sangat jelas dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Yesus ini Tuhan, Theos, atau Yesus ini manusia? Kalau Yesus itu adalah Theos, maka Kristen semua adalah Theos. Kalau Yesus itu keadaan yang sebenarnya adalah manusia, maka Kristen terbukti menyembah manusia. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu keadaan yang sebenarnya adalah Theos atau keadaan yang sebenarnya adalah manusia? Ini pilihan ganda buat kalian. Yesus itu keadaan yang sebenarnya adalah Theos atau keadaan yang sebenarnya adalah manusia? Edis, kamu punya waktu untuk menjawab. Kamu juga Herdi dan juga kamu Tito, Ibu Uti, kamu punya hak kewajiban untuk menjawab. Yesus sebenarnya itu keadaan yang sesungguhnya itu Tuhan Theos atau dia itu adalah manusia? Ini jawab. Ini pilihan ganda. A, Yesus adalah Theos yang adalah Bapa. B, Yesus itu adalah manusia yang adalah makhluk. Ini jawab dulu. Supaya orang semua tahu kalian ini penyembah manusia atau pentuhan Theos. Kau jangan lari ke kata penyembah, Edis. Jangan kau lari ke kata penyembah. Si Tito sudah kabur gara-gara kau, karena dia sudah tahu bahwa aduh ternyata saya menyembah manusia. Lari dia. Sekarang muncul Herdi. Prit.
Belum Buti, belum. Baru juga orang ngomong, baru pengantar. Curang. Penyembah manusia curang. Jawab pertanyaan saya, Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu manusia atau Theos? Jawab, wap, silakan. Ya, sekarang 3-1, terserah nih, ada Malikil atau Pak Edis dulu mau jawab. Nih kalau gini saya harus turun tangan juga nih, saya juga mau ngomong nih, saya penasaran juga nih. Ya silakan Pak Buti, Malikil atau serahkan sama Buti, Buti yang nentuin. Ya, silakan. Pak Malikil. Ya Pak Malikil. Mister Malikil. Kalau Aduh. Buti nyuruh saya jawab. Kalau Buti nyuruh Bang Malik jawab, siapa yang jawab? Nggak biasanya Edis begini. Ya. Ini jelas ya, 2-2 lawan 2 ya. Terserah Pak Malikil belum bergabung kayaknya nih, baru ini aja, baru taruh ininya doang. Saya tanggapi aja belum Buti ya. ngomong kau Ti, dikumpul Saya sama tanggapi aja, pendetanya Budi, ya. ke sini ke bom Ya, juga 2-2 biar berdua ya, sama Bang Zuma. Baik, terima kasih. Jadi terlihat jelas ya teman-teman ya. Tadi di awal topiknya adalah siapa yang menuhankan atau menyembah sesuatu, ya. Nah, tetapi Zulkifli itu membawa satu poin yang aneh gitu. Ya kan? Kalau Yesus dalam rupa manusia atau dalam rupa Allah, maka begini, ini nggak nyambung loh. Ya. Padahal tadi saya sudah bilang dari awal, kita harus membuat dulu pengertian. Bukan membuat ya, kita harus sepakat dulu tentang pengertian dalam keadaan bagaimanakah seseorang itu menyembah sesuatu. Apakah dia nungging-nungging atau apakah dia mentaati tanpa batas, gitu loh. Ya kan? Saya rasa tadi udah nggak perlu saya ulang lagi ya yang saya ini tadi ya. Sekarang begini aja Zulkifli. Apakah kamu tidak menyembah Muhammad karena kamu memperlakukan Muhammad sebagaimana kamu memperlakukan Allah? Contoh misalnya Muhammad ngomong apa aja kamu harus turuti. Ya, karena Muhammad mengatakan di dalam hadis, barang siapa yang taat kepada saya, maka dia sama saja taat kepada Allah. Perhatikan itu. Barang siapa yang taat kepada saya di situ siapa? Muhammad. Itu sama saja Zulkifli taat kepada Allah. Pertanyaan saya sama kamu Zulkifli, kok bisa kamu membuat manusia itu seperti Allah? Apakah kamu tidak menaruh Muhammad di tangannya Allah? Seperti itu caranya, karena kamu mentaati Muhammad sama saja dengan mentaati Allah. Coba. Apa nggak ngeri itu Zulkifli? Ya? Kenapa kamu membuat Muhammad seperti Allah? Padahal Muhammad itu hanya manusia. Waktu Muhammad bilang saya, siapa di situ? Barang siapa yang taat kepada saya. Dia nggak bilang barang siapa yang taat kepada firman Allah yang saya sampaikan. Nah, kalau misalnya dia ngomong gitu, mungkin kita nggak berdebat di sini. Berarti yang ditaati di situ adalah firman Allah yang disampaikan Muhammad. Tapi sayangnya hadis itu tidak bilang begitu. Hadis itu bilang barang siapa yang taat kepada saya, maka dia taat kepada Allah. Kenapa? Pertanyaan saya, kenapa kamu buat Muhammad Zulkifli setara dengan Allah dengan memperlakukan Muhammad seperti juga kamu memperlakukan Allah? Ya, terima kasih. selesai. Ya, silakan Pak Juma 34, 1234. Habis itu saya ya, saya belum ikut. Habis itu Pak saya boleh. Ya, jadi gini, saudara-saudara pentuhan manusia, gini. Tentang Nabi Isa alaihissalam. Halo? Suara Pak Juma lepas ya? Halo? Kan di ayat 63 dari surah As-Sukhruf. Di situ dikatakan Nabi Isa alaihissalam juga menyeru kepada Bani Israel, taatlah kepada Allah dan taatlah juga kepadaku. Jadi bagi kami umat Islam yang berakal sehat ini, orang-orang waras ini, tahu ketaatan kami kepada Rasulullah itu adalah ketaatan terhadap perintahnya untuk menyembah kepada Allah. Nah, sekarang posisi Anda sebagai Kristen mendudukkan dia itu, Yesus itu dalam keadaan yang sebenarnya dia itu Tuhan, Theos, atau keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah manusia. Ini dulu Bung, jangan lari dari konteks ikan. Siapa yang Tuhannya manusia? Islam atau Kristen?
Di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, orang Kristen itu harus hidup sama seperti Yesus. Dan kita harus hidup sama seperti Yesus sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Maka pertanyaan saya kepada kalian, penyembah-penyembah anak Maria ini, dengarkan pertanyaan saya. Saya ulang, ya. Sudah ku bilang, nah itu kan sudah 2 yang lari. Tinggal 1 orang lagi nih, tinggal 2 orang, 2 sudah kabur. Sudah saya bilang sama kalian, Yesus itu menyatakan dirinya sebagai manusia. Dia manusia, dan manusia. Kalian ini Kristen, datangnya dari Eropa, pusatnya di Antioquia, di Tarsus. Paham kalian? Ya, di situ dikatakan dalam kitab kalian 1 Yohanes 3 nomor 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata apa dalam keadaan kita kelak, seperti apa kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Saya ulangi ya murid-muridku, Yesus itu keadaan yang sebenarnya Theos, Tuhannya orang Romawi Yunani, atau keadaan yang sebenarnya mereka itu, Yesus itu adalah manusia. Jawab ini. Jawab ini supaya kalian itu sehat. Jangan gila selamanya. Oke? Jangan kau menuduh umat Islam itu menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang jawab pertanyaan saya kasih kamu waktu saya untuk kalian luruskan akidah kalian. Di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, Yesus itu dalam keadaan yang sebenarnya Theos, Tuhannya Romawi Yunani, atau... Ya, suaranya putus-putus Pak Juma. Jawab, silakan. Ya, sekarang saya di apa itu ya? Nanti Pak Hidayah kalau mau... Iya, jawab aja pertanyaan saya, Bu. Ya, jawab jadi, pertanyaan saya. Yesus itu dalam keadaan yang sebenarnya sebagai Theos atau sebagai manusia? Silakan. ya, Sebelum Yesus saya gunakan bahasa ada Yunani. dalam keadaan dua-duanya, karena Yesus itu ada dalam keadaan dua-duanya karena dia menjadi manusia, Tuhan itu telah menjadi manusia. Jangan begitu Pak, nanti saya gituin Bapak marah. Yang sopan ya. Oh, sorry. Saya kira sudah di mute. Sifat Ya. Islammu itu jangan kau yang disebut pamerkan. anak-anak Sifat Allah Islammu juga. simpan. Ini adalah kedunguan dari Pak Juma. Yang dimaksud akan menjadi anak-anak Allah itu umat Allah, Pak. Ya, kami akan melihat Yesus itu muka dengan muka dalam wujudnya, dalam rupanya. Tetapi Yesus itu yang di sorga itu adalah dalam tubuh kebangkitan. Dia disebut anak manusia itu adalah karena dia pernah menjadi manusia. Itu gelar, Pak ya. Jadi Bapak jangan udah bego tapi sok pinter gitu malah nyalain orang. Tanya dulu sama kami, belajar dulu yang begituan ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu Bapak ya. Nabi Anda mengatakan di dalam QS 48 ayat 13. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kenapa harus pakai Rasul di situ? Ya kan? Maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang menyala-nyala. Jadi kalau nggak beriman kepada Rasul, neraka menyala-nyala. Ya kan? Lalu dikatakan di dalam Al-Fat 10b bahwasannya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Muhammad ya, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Pertanyaan saya, apakah orang-orang ini nggak tahu bahwa ini yang satu nih Rasul, yang satu itu Tuhan? Di mana perbedaan antara satu dengan Rasul dengan Tuhan kalau begini caranya? Ya kan, sekali lagi ya, bahwasannya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Oke? Nah, itu dia. Lalu dikatakan juga bahwa Allah sendiri sebetulnya dia sendirilah yang membuat ketetapan. Tidak ada yang menolong dia. Tetapi Nabi Muhammad di dalam Al-Ahzab 36 jelas mengatakan, apabila Allah dan Rasulnya telah membuat ketetapan. Woi, gila bener nih ya. Wah, ini banget ya. Kaget saya baca ini ya. Apabila Allah dan Rasulnya membuat ketetapan, ya, lalu dikatakan apabila mendurhakai ketetapan Allah dan Rasulnya, ya kan, ya itu neraka ancamannya. Sama seperti dikatakan ya, ketika dikatakan barang siapa tidak beriman, ya, lalu di situ juga dikatakan ya nih, di sini dikatakan ya bahwa di dalam ini ya.
Di dalam Tirmizi 3477 diriwayatkan dari Fada'alah bin Ubayyah bahwa Nabi berkata, salah satu dari kalian berdoa, biarkanlah dia memulai memuji Allah. Maka biarkanlah dia berdoa kepada Nabi. Ya, SAW. Kemudian biarkanlah dia meminta apapun yang diinginkan. Pertanyaan saya, ketika orang berdoa kepada Rasul, ini bagaimana, Pak? Ya. Oke, satu lagi, Tirmizi 485. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat kepadaku, maka Allah akan sholat kepadanya 10 kali lipat. Sekarang jawab saya, bagaimana mungkin ada Rasul menjadi Tuhan seperti ini? Manusia yang dituhankan, Pak. Tolong jawab saya. Ya, silakan. Oke, terima kasih Ibu Uti. Pertanyaan saya tadi Anda jawab Yesus itu Theos, Tuhannya Romawi, atau Yesus itu adalah manusia, Tuhannya Kristen. Ibu nggak jawab itu. Ibu hanya mempermalukan Kristen sedunia. Ini kita disimak puluhan ribu manusia. Anda mengatakan bahwa Yesus itu dalam keadaan yang sebenarnya dua natur. Dia adalah Theos dan juga dia adalah manusia. Buti. Ada kaca nggak di situ, Buti? Coba Ibu baca Markus 5, nomor 15. Orang gila yang kerasukan setan menyembah Yesus. Ketika dia waras di nomor 15-nya, tidak lagi menyembah Yesus. Jadi saya katakan orang mu'alaf itu keluar dari kondisi yang tidak waras. Baca Markus, Bu. Markus 5. Ini oleh-oleh buat Ibu. Ya, Markus 5 menjelaskan ada orang kerasukan setan. Begitu melihat Yesus, dia lari sujud menyembah kepada Yesus. Begitu dia waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Mualaf sebelumnya itu penyembah Yesus. Tapi setelah dia tahu Yesus itu manusia, mereka tinggalkan penyembahan terhadap anak Maria yang disunat pada hari ke-8 di dalam Lukas 2. Oke, Buti? Tuhan pencipta langit dan bumi nggak mungkin disunat. Oke, paham Bu ya? Di dalam Lukas 27 nomor 11, Lukas 11 nomor 27 diterangkan, berbahagialah tete yang engkau isap. Yesus isap nenek. Jadi Ibu Uti, kitab Ibu harus Ibu dudukkan dalam perkara yang sebenarnya. Di dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nahl ayat 44, surah At-Taubah ayat 29, Asy-Syura ayat 52. Jelas baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mengajarkan, untuk membimbing, untuk mentadabburi, untuk menguraikan segala ketetapan dan ketentuan Tuhan yang didasarkan atas Al-Quranul Karim. Dia punya mandat dari Allah, dia punya legalitas dari Allah untuk menyampaikan bimbingan kepada umatnya, yaitu umat seluruh manusia. Makanya di Al-Quran, ya ayuhan nas, tidak seperti Yesus, ya Bani Israel. Dia hanya berseru kepada Bani Israel. Berbeda dengan Rasulullah, dia menyeru kepada seluruh umat manusia. Kembali kepada tema 1 Yohanes 3 nomor 2. Yesus itu jelas dia akan datang dalam keadaan yang sebenarnya. Bagaimana Yesus dalam keadaan yang sebenarnya? Mau saya ajarin? Nah, kalau mau saya ajarin, Ibu ambil pulpen, ambil kertas, catat baik-baik. Di dalam kitab saudara diterangkan, ya, di situ sangat jelas di 2 Korintus. 2 Korintus itu, kalau saya tidak salah ingat, 1 Korintus 15 nomor 48. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah, teman-teman muslim yang dibawa, ya, 30 Pak Lobo, detik sebentar lagi. Pak Lobo nelpon, mungkin Pak Lobo lihat TikTok ya. Pak Lobo nelpon nggak bisa diangkat Pak Lobo, karena ini kalau diangkat putus Pak Lobo. Ya ini di HP. Nanti di itu aja. Ya, silakan. Ya, Ya, aja Pak. kalau ada pendeta yang lebih hebat, Bu, tolong masukkan ke sini biar kita terapi sama-sama. Di dalam 1 Korintus 14 15 nomor 48 jelas sekali dikatakan Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu adalah sama seperti makhluk surgawi. Berarti Yesus itu adalah manusia yang diberi mukjizat oleh Tuhan. Berhenti menyembah manusia. Makanya pertanyaan saya, Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu dia itu Theos, Tuhannya Romawi, atau dia manusia, anaknya Maria? Ini yang kalian harus jawab. Silakan Anda jawab. Terkait dengan Rasulullah, saya sudah jawab bahwa Rasulullah itu hanyalah manusia. Silakan. Ya silakan, Pak Hidayat mau bicara nggak? Jadi saya sama Pak Edis bicara dua-dua biar sama. Pak Hidayat mau bicara nggak?
Pak Ya, Hidayat. ya. Nggak ada. Dia nggak Ya, dianggap ya, ya. ada. Nggak dianggap ada sama Zulkifli dia, Bu. Nggak dianggap ada dia. Atau mau sama gurun daja satu orang. Gimana? Ya, Edis, kok jadi masih supaya gak adil, Edis? saya sama Pak Nggak Edi. dianggap ada dia. Ya. Ya, ya. Jadi kalau Edis mati bicara, gaya. waktunya kasih ke saya. Ya, waktu Pak Hidayat kasih ke saya ya. Setelah itu Pak Edis. Ya, ini adil karena Pak Hidayahnya udah serahkan ke Pak ini ya. Nah, itu ya. Jadi 3 menit saya akan berhenti di 46 ya. Jelas ya. Nabi Muhammad, kalian mengatakan bahwa Nabi Muhammad hanyalah rasul, hanyalah penyampai firman, hanyalah pelaksana firman, tetapi Quran menyatakan lain ya. Yang saya unjukkan kepada Anda tidak berkata seperti yang Anda bicarakan Pak Juma. Anda bohong-bohong aja ya. Anda cuma meminta saya lupa-lupa ya. Karena jelas ya ketika orang beriman ya tentu saja beriman itu kepada Tuhan. Kepada manusia tidak pernah dikatakan beriman, Pak. Kepada manusia itu percaya. Saya percaya sama kamu. Nggak pernah dikatakan saya beriman kepada kamu. Karena yang namanya beriman itu adalah ini, Pak. Kandungannya ilahi, Pak. Ya, nggak bisa. Ya, ketika dikatakan bahwasannya orang yang berjanji setia pada kamu, ya, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Nah, ya Allah langsung mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya, kalau dia setia kepada kepada Muhammad, setia kepada dirinya. Ya, Anda tidak bisa memisahkan ini berdua-duanya, Pak. Tidak bisa dipisahkan antara Tuhan dengan Rasul. Ya, ini perbedaan yang jauh bagai bumi dengan langit. Rasul dengan Tuhan itu beda, Pak, ya. Lalu dikatakan juga barang siapa ya sesungguhnya dikatakan ya barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya kami menyediakan untuk kafir itu neraka yang menyala-nyala ya. Lalu Nabi Muhammad dia pembuat ketetapan. Lalu tadi Nabi Muhammad juga penimpa azab, Pak ya. Dia akan menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa dia adalah Rasul. Ini bagaimana Anda mengatakan bahwa yang begini ini Rasul, Pak? Ini begini Tuhan, Pak. Ingat, yang beginian ini Tuhan. Bahkan kalian dengan lantang berani menyatakan bahwa dia pemberi syafaat. Ini pun kalian tidak mengerti. Yang memberikan syafaat itu hanya Tuhan semata. Ya, orang yang suci kudus karena dia adalah perantara, Pak ya. Dan yang memberi syafaat di tempat kami itu adalah Yesus karena dia datang dan berasal daripada Tuhan. Tidak ada manusia yang memberikan syafaat, Pak. Tidak bisa. Ya, karena apa? Karena manusia itu akhir dari segala hidup manusia. Mereka ketika mereka udah di kuburan, semua mereka akan diadili, Pak. Nggak ada yang memberikan syafaat, nggak ada. Mereka akan diadili, bertanggung jawab pada dosa mereka masing-masing ya. Tetapi jelas dikatakan Muhammad pemberi syafaat, Muhammad penimpa azab, Muhammad menetapkan hukum-hukum Allah, Muhammad mengatakan tidak beriman daripada kalian kalau tidak lebih mencintai aku. Bahkan malaikat-malaikat di surga pun memuji-muji, Allah pun memuji-muji, seantero bala tentara langit memuji-muji, dan kalian pun mengaku puji-pujian, batu-batu pun memuji-muji, anak darah pun memuji-muji. Ini semua untuk Tuhan, Pak, bukan kepada Rasul. Jangan bolak-balikan logika kami, Pak. Ya, jangan balik-balikan logika kami. Logika yang benar yang begini ini Tuhan, Pak. Jadi Anda tidak bisa menjawab karena ini semua ada dalilnya dan ini perintah dari Allah. Oke? Nah, sekarang silakan Pak Edis. Waktu habis. Jadi baik. Kalau Edis ngomong berarti saya sebentar 6 menit ya. Iya, ya. Kamu Oke. bagi dua sama Elidaya, kecuali Elidaya nggak kamu anggap lagi Saya manusia, 6 kamu anggap menit. dia kambing Saya songek 6 di sini, menit. Kau ya. diam saja, kau Baik. tidak sanggup. Pokoknya saya 6 menit. Baik, sudah siap kamu? Thank you. Sudah siap? Pegangan dulu tiang listrik ya, kalau udah siap. Udah, Ya. udah. Kau. Jadi begini, ngarang Zulkifli aja penyembah tuh. Muhammad ini, dia tidak sadar dan tidak tahu kalau dia lagi nyembah Muhammad. Ini problemnya itu di sini, karena dia tidak tahu definisi menyembah gitu loh. Dia mengarang sendiri definisi menyembah itu yang jadi masalah. Gitu loh. Tadi kan makanya sudah saya bilang dari awal, sebelum kita bahas ini, ayo kita cari definisi apa itu menyembah menurut Muhammad. Gitu loh. Menyembah menurut Muhammad itu kan ada di dalam At-Taubah 31. Mereka menuhankan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan. Di situ. Nah, apa kata Muhammad itu? Bagaimana sih orang yang menyembah rahib-rahib itu? Bagaimana sih orang yang menuhankan rahib-rahib itu? Kata Muhammad adalah ketika misalnya Allah bilang A, rahib-rahib bilang B, diikuti rahib-rahib itu, itulah menyembah. Tapi Zulkifli bikin definisi sendiri, dia udah nggak percaya lagi sama Muhammad.
Jadi begini, orang Kristen tahu dia menyembah Yesus, dia tahu. Masalahnya Zulkifli ini nggak sadar kalau dia nyembah Muhammad. Itu masalahnya. Gitu loh. Al-Quran bilang apa? Darah apa kata Al-Quran? Jangan dimakan. Darah Muhammad di mana? Diminum. Ketika darah Muhammad diminum, diapain? Apa kata Muhammad? Apa Muhammad peduli dengan ayat Quran? Kata Muhammad apa? Orang yang darahnya bercampur dengan darahku haram disentuh api neraka. Apa hak Muhammad menentukan dia orang masuk surga apa neraka, Zulkifli? Ya, pakai otakmu Zulkifli, pakai. Gitu loh. Al-Quran bilang apa? Di dalam Al-Ahzab 70. Ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Tapi apa kata Muhammad? Kamu boleh berbohong, kata Muhammad. Tadi 46, sekarang baru 48. Tadi 46. Ya. Sekarang begini saya mau bilang sama kamu Zulkifli, ya. Semakin panjang ngomong ini. Kamu itu nggak sadar kalau kamu menuhankan Muhammad. Saya tanya sama kamu, yang bikin ketetapan itu Allah apa Allah bareng-bareng sama Muhammad? Saya tanya sama kamu, Allah sendiri yang bikin ketetapan atau Allah kongsi dengan Muhammad bersama-sama membuat ketetapan? Saya tanya sama kamu. Ya udahlah, waktu Ya. habis Edis. Jul, Edis, saya waktu cuma habis. pesan sama kamu begini. Gantian. Ya, Masih, Bu? sudah. Ya, Edis, Habis. selesai. Oke, baik. Ya, sekarang jawab ya. Pak Juma jawab dulu Pak Juma. Bela Jadi gini, Allah, bela. Ada nggak Kristen yang lebih hebat di sini ya? Kalau yang dua orang ini, aduh, Edis ini kamu lawan kucing saya aja, Dis. Ilmumu nggak ada. Itu aja terus kau bahas, sudah bahkan nanti 2 hari sebelum kiamat masih itu juga kau bahas. Kapan cerdasnya kamu? Ini saya sedang ingin membuktikan bahwa Kristen itu menyembah Yesus. Tadi kalian bangga. Kami menyembah Yesus, kami menyembah Yesus. Pertanyaan saya, kalian tidak sentuh. Yesus itu Theos. Theos itu artinya Tuhan. Tuhan itu God yang diperkenalkan oleh Paulus yang inkarnasi menjadi manusia. Namanya Yesus. Tolonglah, cerdas sedikit apa? Pertanyaan saya, ini kan kalian sudah nggak ada tawar-tawaran lagi bahwa kalian itu memang menyembah anak Maria. Itu nggak bisa ditawar. Sekarang bukan lagi permasalahan menyembah atau tidak menyembah. Ini permasalahannya Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu Theos, Tuhan, atau dia itu manusia. Ini yang ingin kita tahu. Kalau dia itu adalah manusia, berarti kalian menyembah manusia. Kalau Yesus itu adalah Theos, berarti kalian juga ini adalah Theos. Ayo teman-teman di typing, jawab. Mereka ini adalah Theos. Berarti kalian ini semua adalah Tuhan-Tuhan. Ajaran apa namanya itu? Ajaran sedeng. Ini kitab kamu yang mengatakan itu, Bung. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 48. Jelas sekali makhluk-makhluk alamiah, makhluk-makhluk panah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Jadi posisi Yesus yang sebenarnya, keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah makhluk. Kalian penyembah makhluk. Gitu. Kalau kalian menuduhkan kepada kami baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kami tuhankan, umat Islam yang paling bodoh di atas muka bumi ini sekalipun, itu tidak ada yang mengakui menyembah manusia, menyembah Nabi Muhammad. Nggak ada. Kami wudhu sampai kami sholat, yang kami ibadahi adalah Allah. Yang kami lakukan adalah prosesi yang dikatakan syariat. Itu muamalat, itu ajaran. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahlah Allah sebagaimana engkau melihat cara aku menyembah kepada Allah. Jadi kita mencontoh kepada beliau, bukan kita menyembah beliau. Ibu menyuruh kita mandi, kita taat kepada perintah ibu, bukan kita menyembah ibu. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi sekarang masalahnya adalah umat Islam mendudukkan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah oknum yang harus diikuti. Perintahnya jelas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka ikutilah aku, bukan sembahlah aku. Nggak ada dalilnya dalam Al-Quran. Sembahlah aku nggak ada. Fattabi'uni.
Ikutilah aku. Kalau aku sholat, antum sholat. Kamu sholat. Kalau aku puasa, kamu puasa. Kalau aku zakat, kamu zakat. Kalau aku menyembah kepada Allah yang di langit, kamu menyembah kepada Allah yang di langit. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 27? Aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau percaya kepada aku, kata Yesus, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus itu bertauhid, menyembah hanya kepada Allah. Kalian menyembah kepada anak Maria. Kapan warasnya? Hei anak bangsa, kau makan di negara ini, ayolah gunakan ilmu akal sehatmu itu. Jangan kau hujat Allah, jangan kau bahas-bahas Al-Quran tanpa ilmu. Saatnya kalian sadar, kamu itu penyembah anak Maria, penyembah manusia. Dalil kitabmu yang menyajikan itu, bukan asumsi Bang Suma. Pahami itu. Jadi sekarang Edis, kau berhenti bahas-bahas apa yang kau tahu tentang terjemahan yang kau pelintir itu. Kau nggak ada ilmu. Saya katakan kepada kalian, kalian itu penyembah manusia. Kalau kalian tidak mau mengakui Yesus itu adalah manusia, berarti kalian harus mengakui bahwa kalian juga itu adalah Theos. Kalian juga adalah Tuhan. Paham? Karena di dalam kitab kalian, Yesus akan datang dalam keadaannya yang sesungguhnya. Dan keadaan yang sesungguhnya itu sama seperti kita. Berarti kita adalah, kalau Yesus adalah Theos, bahwa kita adalah Theos. Kalau Yesus adalah manusia, berarti Yesus adalah manusia. Terciduk di dalam 1 Korintus 13 nomor 8, Yesus itu, Ibrani 13 nomor 8, dulu, sekarang, maupun selama-lamanya, Yesus tetap sama, bahwa dia adalah manusia. Takbir. Allahu Akbar. Oke, silakan. Allahu Akbar. Ya, sudah ya. Kau nanti minta sedikit ya, kau ya, kalau boleh ya. Silakan. Ya, kalau boleh 2 sedikit menit, aja. 2 menit. Masih ada waktu 2 menit. 1 menit lagi, Oh, 1 2 menit. menit. Al-Hidayah, silakan akhi. Silakan. Antum masuk, kasih bumbu sedikit biar mereka sehat. Lanjut. Baik. Diam, berisik, diam. Aduh. Apa Hidayah? Boleh ya. 1 menit. Kok 1 menit? Lah Nggak iya, sempat udah bernapas dimakan saya itu. semua 6 menit sama si Juma. Tunggu ada lagi. Selesai Oke. sekarang. Baik. Kau sedikit aja ya. 2 menit lah mungkin. Enggak, 1 menit aja. Udah langsung. Kamu itu nggak Atau dianggap anda sama dulu. Zulkifli, mending kamu keluar. Kamu itu nggak dianggap jangan, manusia sama jangan. Zulkifli, dianggap Jangan kalau kambing udah kamu takut di sini. jangan gitu Idis. Jangan memframing kalau udah takut. Buktinya kamu nggak dikasih Saya waktu belum kok. ngomong. Udah, cepetan. Oke, baik. Saudara-saudaraku yang terkasih ya, yang teman-teman Kristen. Seharusnya bila kamu disampaikan data, kita saling berpikir. Karena kita dikasih bekalkan otak. Minimal 15% Oh, digunakan. maaf, ini khotbah, Oke. maaf. Jadi gini. Dalil, maaf. Kalau mau framing jangan. Bukan. Ya udah langsung aja, apa yang mau diomongin? Kami jangan diganggu loh, jangan goyang. Udah sebentar. Kok cuman itu sudah? Iya, Gimana kan sih ini? waktunya udah dimakan Belum. semua sama Pak Juma. Makanya janjian dulu bagi dua. Curang. Curang. Sudah. Nanti habis ini. Ya, oke. Baik, saya hargai Anda. Silakan. Jadi gini ya, makanya Pak Juma nggak bisa jawab pertanyaan saya, ya. Apakah kamu ini logikanya masih jalan? Ketika ada Rasul yang membuat ketetapan bersama dengan Allah di arsinya di sana. Ketika ada Rasul, kalian tidak beriman kepadanya. Kalau kalian lebih cinta yang lain daripada dia. Ketika ada Rasul, dia juga penimpa azab, ya. Ketika ada Rasul, di mana malaikat seantero jagat memuji-muji Rasul, ya, yang katanya berdosa yang sekarang masih di kuburan. Bahkan Tuhan pun memuji-muji. Bahkan dikatakan kamu harus kasih tahu saya di mana Rasul yang kalian berdoa kepadanya, ya. Turmisi 3477 diriwayatkan dari Fa'adah bin Ubayyah bahwa Nabi berkata, salah satu dari kalian berdoa, biarkanlah dia memulai memuji Allah. Maka biarkanlah dia berdoa kepada Nabi SAW. Kemudian biarkan dia meminta apapun yang diinginkan. Seorang Rasul yang menjawab doa-doa manusia seantero jagat. Tunjukkan kepada saya kalau ada Rasul beneran yang kayak begini. Kamu jangan nyerang-nyerang Kristen atas dasar kebodohanmu. Kamu bodoh semua itu soal Alkitab. Nggak tahu apa-apa.
Ya, kamu jawab dulu. Al-Tirmizi 485, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat kepadaku. Kalian itu harusnya sholat kepada Allah, tetapi barang siapa sholat kepadaku, maka Allah akan sholat kepadanya 10 kali. Ya, kalau kamu sholat kepada dia, Allah akan memberikan balasan. Bagaimana ini ada Rasul yang seperti ini? Kalianlah yang mentuhankan manusia. Karena saya melihat tidak ada bedanya antara Allah dan Rasulnya. Ya, tidak bisa kalian pisahkan. Ya, barang siapa taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Barang siapa beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah. Ya kan? Yang bagaimana yang seperti ini? Bahkan sebetulnya Allah sendiri mengatakan, ya kan, bahwa ya dia sendirilah yang membuat ketetapan. Tetapi Nabi Muhammad tadi kan bilang di dalam Al-Ahzab 36, dia membuat ketetapan loh. Bahkan Allah tadi saya bilang, bahkan Nabi Muhammad dia pemberi syafaat loh. Lu gila juga ya. Orang sudah mati kok bisa memberi syafaat. Orang mati itu ya jadwalnya dia adalah tinggal menunggu hari penghakiman. Dan yang menghakimi itu adalah Tuhan saya, anak manusia itu ya. Nah, yang kamu maksudkan dengan anak manusia nih, ya, kebodohanmu itu saya buka lebar, saya telanjangin kamu sampai berguling-guling, sampai yang kelihatan cuma ilernya kamu doang gitu kan. Matius 16 ayat 13, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi anak manusia itu Mesias. Jadi anak manusia itu anak Allah, bro. Ini ayatnya ada. Kamu yang tolol-tolol itu jangan sok-sok pintar ayat orang, ya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Gila loh. Ya, Bapa yang di sorga yang mengatakan bahwa anak manusia itu adalah Mesias. Bapa yang mengatakan bahwa anak manusia itu adalah anak Allah, ya. Dan anak Allah tadi kita bisa kitab ini ya. Matius 13 ayat 41, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dalam kerajaannya, ya. Jadi pakai otakmu sedikit, bro. Pakai otakmu sedikit. Jangan asal ketawa-ketawa. Ketawa dalam kebodohanmu, ya. Kamu harus menjawabnya. Rasul mana yang meminta pekerja? Rasul mana yang memberi syafaat? Rasul mana yang membuat ketetapan? Rasul mana yang kamu berdosa kepada ibadah 10 kali? Rasul mana, ya, Rasul mana yang dipuji-puji seantero jagat raya ini? Rasul mana kalau kamu lebih mengasihi ibu dan bapakmu, kamu tidak beriman. Ini kan kita Waktu habis. Waktu habis. Main teori daripada praktek. Itulah kamu. Prakteknya lain, teorinya lain, ya. Coba. Silakan. Buti, saya mau dengar Edis ngomong apa, Edis. Coba Edis, angkat suara Edis, semangat. Lanjut. Baik, jadi sebenarnya begini ya, kata menyembah itu tidak pernah ada di dalam Al-Quran maupun dalam Bible. Semua itu adalah terjemahan. M-E-N-Y-M-B-E, itu nggak ada. Nah, yang dimaksud di sini di dalam bahasa aslinya itu adalah ibadah. Kata dasar ibadah itu apa sih? Abdu. Apa abdu itu? Hamba. Nah, masalahnya Zulkifli ini tidak tahu kalau dia ini hambanya Muhammad. Gitu loh. Dalam keadaan seperti apa sih orang menjadi hamba terhadap sesuatu? Tadi orang bilang, kalau berarti kamu taat sama mamamu, berarti kau nyembah mamamu. Jul, coba pakai otakmu Jul. Kalau mamamu nyuruh kau ceraikan istrimu, suruh kau nikah sama orang lain, apa kau mau? Mau kau taat sama mamamu? Pasti tidak. Tapi kalau Muhammad sudah menetapkan ketetapan, tidak ada kamu bisa membantahnya Jul. Beda. Kau baca itu Al-Ahzab
36. Jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan, maka tidak ada pilihan bagi orang mukmin itu selain untuk mentaatinya. Beda, Jul. Ya, kalau mamamu nyuruh kau cerahkan istri, kau nggak turuti nggak masalah. Tapi kalau Muhammad yang nyuruh kamu, kamu nggak bisa bantah. Gitu loh. Yang makanya saya Waktu tanya sama habis. kamu, kenapa kamu memperlakukan Muhammad seperti kamu memperlakukan Allah? Terus Waktu kamu bilang habis. masalah, terus belum. Terus kamu bilang tadi masalah 10 menit dong. wah, ini diganggu terus 3 menit, ini. 3 menit, 6 menit, saya 3 menit, 3 menit. Tadi Wah, dia Bu udah Uti 3 tadi menit sudah loh. 6 menit. Bu Uti sendiri tadi 6 menit. Wah, Enggak, Makanya jangan curang, makanya jangan culas. jangan kau potong-potong, Jul. Tampilkan timer. Nanti Karena kamu waktumu potong-potong habis. gimana? punya timer. Karena waktumu habis, Nanti kamu makanya saya potong-potong dipotong. gimana? Nanti kamu saya potong-potong curang. gimana? Nanti kamu Cerdik saya seperti potong-potong ular. gimana? Enggak ada kayak gitu, Pak. Enggak ada. Jangan gitu. Bu Jangan Uti tadi sudah 6 menit, Bu Uti. Saya kasih bonus ke Edis, Kamu gitu diem loh. aja, biar saya Saya selesaikan. pingin dengarkan dia ngomong lihat apa. Ternyata cuman gitu. Lihat nih, dipotong lagi nih. Kayak gini. Ya, nanti kamu saya potong juga kalau kayak gini caranya. Lihat. tadi Dengarkan dia bilang, kalian. Kau tahu tidak di bawah itu lebih 1000 orang yang lihat waktu loh. Gimana Kalian Bu, ini memperlihatkan diganggu terus. agama kalian gitu loh. Gimana nih Bu? Jangan ngarang-ngarang kalian. Waktu. menit, Pak. Ya, Oh, udah. 3 menit, 3 menit. Buti, Dusta, dusta. Buti, kalau misalnya ribut gitu diturunkan dulu aja Bu, nanti dinaikkan lagi. Jangan. Mulai goyang. Belum ngomong Edis. Loh, tadi dia ngomong nggak ada yang ganggu dia loh, nggak ada satupun yang ganggu dia. Kami malah dikurangi waktunya. Dengarkan saya. 1000 orang nonton dan mereka lihat waktu loh. Kami dicurangi waktu. Paham kalian? Umat kasih. Kurangi waktu mana? Kasih curang. Kata siapa, Pak? Wah, Ngapain? luar Bapak fitnah biasa ini? kamu. Oke deh. Masalahnya Oke. kamu ganggu Oke, terus. izin. Makanya Ya udah masalahnya silakan kamu ganggu gunakan terus. sepuasmu, silakan. Ini komal Baik. kalian, silakan. Baik, saya Curanglah lanjutkan. sepuasnya curang, silakan. Saya lanjutkan. Bukan fitnahnya Pak Juma. Nih saya catat nih ya, jangan salah nih. Giliran ini tadi 13.05 nih ya. Nih saya unjukin ya. Aduh, fitnah nih Pak Juma nih. Satu orang tuh 3 menit nih, 13.05 nih. Ya, semuanya lupa edit 14 ini saya tulis ini. Berakhir di mana? Gimana tuh? Masalahnya Itu diganggu dicatat terus Bu, semalam, sama apa dia. dicatat barusan Diganggu Tati? terus. Sudah saya lanjutkan dulu. Saya lanjutkan dulu. Saya lanjutkan dulu. Ya udah, 2 menit. Saya kasih waktu 2 menit. Saya lanjutkan dulu, saya lanjutkan lagi ya. Jadi Zulkifli bilang, ya, Muhammad bilang sholatlah seperti kamu melihat saya sholat. Jul, waktu kamu sholat itu, apa kamu nggak ngomong sama Muhammad waktu kamu bilang Assalamualaikum ya Nabi? Kamu ngomong sama siapa waktu kamu ngomong Assalamualaikum ya Nabi? Hah? Iya. Ngomong sama siapa kalau nggak ngomong sama Muhammad, Ngomong sama Nabi. Jul? Dan dia sudah meninggal. Iya. Gitu loh. Waktu sekarang gini Jul, waktu Muhammad sholat, apakah Muhammad ngomong Assalamualaikum ya Nabi? Coba kau pikir pakai otakmu waktu Muhammad sholat, apakah dia ngucapin Assalamualaikum ya Nabi? Dia ngomong gitu sama Nabi siapa yang mana lagi? Jul, saya cuma mau bilang gini Jul, selama kamu tidak tahu apa definisi menyembah menurut Al-Quran, selama itu juga kamu nggak sadar kalau kamu tuh nyembah Muhammad Jul. Makanya tadi sudah saya bilang sama kamu, kata menyembah itu bahasa Indonesia. Nggak ada itu di dalam Al-Quran, karena Al-Quran bukan bahasa Indonesia. Di situ katanya adalah ibadah. Kata dasarnya abdu, artinya hamba. Nah sekarang benar nggak kamu hamba Muhammad? Gitu loh. Menjadi hamba sesuatu itu artinya kamu melakukan perintahnya. Sekarang saya tanya sama kamu,